Assalamualaikum, selamat datang di tayangan ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, bisa dibilang sangat mendasar ya. Sesuatu yang jujur aja, sering banget kita lupain di tengah hiruk-pikuk rutinitas dan ambisi kita sehari-hari. Kita bakal membedah lebih dalam soal seberapa rapuhnya sih rasa kuasa yang sering kita bangga-banggain itu. Coba deh bayangin, pernah nggak sih kalian ngerasa lagi ada di puncak dunia? Ngerasa kalau semua yang kalian punya, harta, jabatan, kesuksesan, itu murni hasil keringat dan kehebatan kalian sendiri. Nah, disinilah kita bakal ngelihat gimana ilusi semacam itu sebenarnya bisa runtuh seketika. Oke, mari kita selami ini lebih jauh. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar pegang kendali atas hidup kita? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi asik-asiknya main game balapan, ngerasa udah jaga banget nyetirnya, terus baru sadar ternyata kontroler kalian belum dicolokin ke konsolnya? Kadang, persis kayak gitulah ilusi kendali di kehidupan kita. Sebagai manusia ya wajar sih kalau kita punya kecenderungan buat ngerasa tak terkalahkan. Kita bikin rencana super matang buat besok, bulan depan, atau bahkan 10 tahun ke depan dengan penuh rasa yakin. Kita ngerasa kitalah sutradara mutlak dari jalan cerita hidup kita. Padahal, kenyataannya, Masuk ke bagian pertama, yaitu ilusi kendali dan kesombongan. sering banget nih sadar atau enggak, kita itu terjebak nganggap harta dan jabatan sebagai pelindung mutlak kita. Kita ngerasa hebat, ngerasa aman, seolah-olah kita bisa ngebeli waktu, ngebeli kesehatan, atau nemuin jalan keluar dari segala macam masalah. Tapi ya, itu kan ilusinya. Coba perhatiin realitanya. Pas ujian yang bener-bener berat datang menghantam, atau ketika maut menyapa, emangnya semua materi itu bisa buat nawar? Sama sekali nggak bisa kan? Ujian yang berat itu justru datang buat meruntuhkan kesombongan kita, buat nyadarin kita kalau materi itu bener-bener nggak ada artinya sama sekali di hadapan ketetapan Sang Pencipta. Jadi, poin krusialnya di sini adalah sekuat apapun kita usaha, sekaya apapun kita, atau setinggi apapun jabatan kita, manusia itu pada dasarnya ya sangatlah lemah. Ada satu kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Hanya Allah yang memegang kendali mutlak atas setiap takdir yang terjadi. Segala sesuatu di alam semesta ini, sampai setiap hembusan napas yang kita tarik detik ini juga, itu sepenuhnya ada dalam genggamannya. Harusnya sih kesadaran ini benar-benar bisa nampar ego kita yang sering banget ngerasa bisa ngatur segalanya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Peringatan dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tamshi fil ardi marroha, innaka lan takhrikal ardo walan tablugal jibala tula." Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Coba diperhatiin, betapa indahnya tapi sekaligus tegas banget pesan ini. Kita diingatin lewat perbandingan alam yang luar biasa, kalau fisik kita, kekuatan kita, itu sama sekali nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama ciptaan Allah yang lain, kayak bumi yang kita pijak atau gunung yang menjulang tinggi itu. Dan ini ngasih gambaran jelas kalau ini tuh bukan sekedar nasihat biasa teman-teman. Ini adalah sebuah peringatan keras. Peringatan yang tegas, supaya kita nggak ngerasa lebih hebat, cuma gara-gara pencapaian duniawi semata. Kenapa coba? Ya karena pencapaian itu sifatnya sementara banget. Hari ini kita mungkin ngerasa punya segalanya, tapi Allah bisa aja membalikannya seketika, dalam satu kedipan mata aja. Ayat ini tuh semacam panggilan spiritual yang kuat banget buat kita, supaya terus menjaga hati kita, biar tetap jernih dan secara aktif menghindarin yang namanya sifat angkuh. Lanjut ke bagian ketiga, kembali pada kerendahan hati. Oke, setelah kita nyadar seberapa rapuhnya ilusi kendali tadi, terus langkah nyatanya apa nih? Pertama, kita harus mulai melatih diri buat bersandar cuma sama Allah. Udahlah, berhenti ngandelin kekuatan diri sendiri secara berlebihan. Terus yang kedua, kita tuh harus punya kesadaran penuh kalau setiap kelebihan, mau itu kecerdasan, harta, atau jabatan, semuanya itu cuma titipan belaka. Dan ingat ya, setiap titipan tanpa terkecuali pasti bakal dimintain pertanggungjawaban kelak. Nah, yang ketiga, ikutilah teladan manusia yang paling mulia, tapi juga paling rendah hati, yaitu Nabi Muhammad. Beliau ngajarin kita gimana caranya bersikap tawadu, bahkan ketika lagi ada di puncak kejayaan sekalipun. Sebagai penutup perjalanan kita di tayangan kali ini, jadikanlah hal ini sebagai pegangan utama kita. Jaga hati, jauhi kesombongan. Jangan sampai deh, pencapaian dunia itu nipu dan membutakan mata hati kita. Mari kita sama-sama tanya ke diri kita sendiri malam ini. Apakah kita mau terus-terusan hidup dalam kepalsuan ilusi kehebatan? Ataukah kita udah benar-benar siap buat menundukkan diri dalam kerendahan hati yang sejati? Ya, semoga Allah senantiasa ngejauhin kita dari penyakit sombong dan terus membimbing hati kita. Allahu a'lam bisyawab.
Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.